Teka-teki sudah beberapa pekan, namun ternyata polisi belum juga menetapkan siapa sebetulnya pelaku yang memasukkan racun ke dalam kopi Mirna. Beberapa orang saksi pun juga sudah dipanggil dan salah satunya adalah Jessica Kumala Wongso yang saat ini sudah berada bersama saya di studio SCTV. Selamat sore Jessica, terima kasih sudah datang di studio kami. Jessica, mungkin kita tidak akan terlalu membahas mengenai kronologi yang sudah banyak Jessica sampaikan kepada kepolisian. Yang kita ingin tahu sebetulnya seberapa dekat Jessica dengan almarhum Mirna? Saya bertemu dengan Mirna pertama kali sekitar 8 tahun yang lalu. Kita bertemu di Australia untuk kuliah bersama-sama. Jadi Mirna itu teman kuliah saya. Satu jurusan? Jurusannya mirip ya, saya multimedia, dia grafik. Tapi kita lulusnya sama-sama. Sempat satu flat atau tidak? Oh tidak, kita tidak pernah tinggal bersama. Iya. Selama kuliah di Australia dengan Mirna, apa saja yang biasa kalian lakukan? Sedekat apa kalian? Ya kita kebanyakan main-main saja, yang pergi ke mall, pergi makan, pergi ngafe, hal-hal yang dilakukan anak kuliah lah ya, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi kita juga ya tidak sampai sahabat yang baik dan dekat seperti apa, tidak pernah sampai curhat yang benar-benar dalam gitu, tidak seperti itu. Kita ketemunya ya di kampus, kalau lagi sama-sama istirahat ya makan siang, ngomongin soal tugas, gitu-begitu saja. Setelah Mirna telah tiada, ada rasa kehilangan yang begitu besar di diri Jessica? Iya, sangat besar sekali. Karena Mirna itu orangnya sangat baik dan walaupun kita tidak sahabat yang benar-benar dekat, tapi dia itu sangat berharga buat saya. Dia itu teman yang baik dan seseorang sosok wanita yang sangat hebat menurut saya. Ada satu kenangan yang mungkin masih teringat di Jessica sampai saat ini, mungkin ketika masih bersekolah bersama Mirna di Australia, dan itu kalau dipikirkan sekarang itu membuat Jessica sampai sedih gitu. Ada? Iya, kita dulu ya suka cari kafe yang enak, jauh-jauh, cuma mau minum kopi doang. Sekarang kejadian begini berhubungan dengan kopi itu membuat saya sedih terus terasa itu. Ketika Jessica diperiksa oleh polisi, banyak juga yang mengatakan, termasuk soal pihak kafe ya, iya. Jessica saat itu tidak terlihat panik ketika kejadian Mirna kejang-kejang. Sebetulnya apakah memang Jessica tidak panik saat itu? Itu tidak benar sama sekali. Apa yang Jessica rasakan saat itu? Saya sangat-sangat panik pada saat terjadi, karena saya tidak tahu Mirna itu kenapa. Saya tidak pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Dan apalagi kalau orang lain ya, saya mungkin bisa lebih mikirnya lebih jelas gitu. Tapi karena itu teman saya sendiri, jadi tercampur dengan perasaan panik, saya jadi nggak tahu mau berbuat apa. Itu membuat saya kesal sekali sekarang kalau diingat gitu. Saya merasa, mungkin boleh sedikit flashback ya Jessica. Saking paniknya, apa sih yang Jessica lakukan saat itu? Saya tidak bisa mendengar pertanyaan-pertanyaan orang yang di sekitar saya. Saya ingat kalau petugas-petugas yang mulai berdatangan menanyakan beberapa hal, lalu saya tidak sempat menjawab semua itu aja. Saya cuma berusaha membangunkan Mirna dan berusaha membantu petugas yang mencoba menolong Mirna ya. Kaget ada racun di kopi yang diminum oleh Mirna? Pada saat kejadian, saya tidak curiga sama kopinya sama sekali. Saya tidak berpikir kalau itu dari kopi sumbernya Mirna sakit. Saya tidak tahu apakah ini emang Mirna udah pertamanya sebelum datang sudah sakit, atau dia pernah kayak ada sejarah seperti itu. Jadi saya tidak langsung berpikir soal kopi. Walaupun di rumah sakit pun tidak ada kepikir itu kalau kopi juga. Lalu setelah seseorang, saya lupa siapa ya, karena udah suasananya kan udah tegang ya di sana ya. Oh ya, ini si Mirna begini setelah minum kopi gitu. Nah itu saya baru tahu, oh ya mungkin kopinya. Tapi sianida itu saya pertamanya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu soal sianida sama sekali, dan belakangan baru dibuka polisi. Sempat lihat rekam yang juga ikut dalam kesempatan itu, Jessica melihat dia sempat mencicipi? Iya. Oh, saya tidak melihat, sorry. Kamu tidak melihat, saya ya? Di reka ulang, saya baru melihat sendiri caranya bagaimana. Namun waktu kita di gawat darurat, setelah menyinggung soal kopi, dia membeberkan ke semua orang kalau dia juga minum. Saya juga minum, dia bilang begitu. Setelah Mirna wafat dan kemudian banyak juga dengan yang miring yang langsung mengarah kepada Jessica, sempat kesal mungkin karena merasa tersudut? Kesal sih, itu kayaknya
lebih ke arah yang marah dan kecewa ya menurut saya, dan sedih itu campur jadi satu. Kesal itu kan ya bukan kesal sih, saya lebih ke arah marah saja. Kok saya baru kehilangan teman saya yang sudah lama, saya nggak berbuat apa-apa, tapi semua orang satu negara mikirnya saya ini kok curiga banget sih, kok kenapa kok aneh banget, gerak-gerik aneh gini-gini. Tapi emang gerak-gerik aneh itu saya emang lakukan, tapi itu emang ada alasannya di balik itu. Yaitu alasannya? Ya contohnya datang pagian, itu kan karena saya mau menghindari 3-in-1 kan ibu saya masih belum pulang dari Australia, cuma ada ayah saya doang. Jadi kalau rencananya kan mau bertemu sekitar jam 5. Lalu kalau saya pertamanya minta diantarkan karena saya belum berani nyetir di sini, jadi jam 4.30. Tapi papa saya bilang, oh itu nggak bisa, kalau dari rumah saya ke Grand Indonesia itu wilayah 3-in-1, jadi harus ada orang lagi. Lalu kan waktu kembali dari sananya kan juga butuh waktu kan, jadi dimajuin karena itu pagian. Lalu saya mengatakan ke grup chat ke semuanya kalau saya akan datang pagian. Nah itu karena itulah saya datang pagian. Lalu sebelum saya bertemu dengan Mirna tanggal 6 Januari itu, saya sampai di Indonesia tanggal 6 Desember 2015. Satu bulan Sebulan tepat, 1 bulan sebelumnya. Lalu 2 hari sesudah itu tanggal 8 Desember 2015 saya bertemu dengan Mina dulu. Kita makan, dia dan suaminya menjemput saya di rumah saya, lalu diantarkan ke makan malam di Kelapa Gading, dan abis itu kita minum kopi ke kafe. Saya nggak minum kopi, cuma kita pergi ke kafe. Di 2 kali itu dalam 1 malam, makan malam dan ngafe dibayarin sama Mirna. Jadi alasan saya mau mentraktir itu karena membalas budi. Dia karena 2 kali bayarin saya di malam yang sama 1 bulan sebelumnya. Nah kemarin Jessica sudah ke Komnas HAM. Kenapa sebetulnya sampai melapor ke Komnas HAM? Apakah merasa tertekan dengan proses hukum yang saat ini berjalan, atau mungkin ada alasan lain? Terus terang saya tidak mengerti pertamanya ya Komnas HAM itu apa, siapa, dan bisa membantu saya secara bagaimana. Namun karena saya dan penguasa hukum saya diundang ke sana, saya datang dan ya kita ngobrol aja di situ. Ngobrol, ditanya soal kronologinya lagi, terus perasaan saya gimana, bagaimana hubungan merasa saya dengan terintimidasi korban. kah? Pada saat selama proses hukum ini berjalan, sempat ada pihak-pihak yang mungkin ingin mengintimidasi Jessica? Saat pertamanya saja, sewaktu saya dapat kabar pertama kali kalau saya dibutuhkan untuk memberikan keterangan, dengan caranya itu kurang membuat saya nyaman ya, itu sedikit kasar menurut saya. Sedikit kasar itu seperti apa? Saya tidak bisa jelaskan ini. Paksaan? Iya, sedikit kasar saja membuat saya tidak nyaman. Gitu. Itu pada pemeriksaan pertama ya, yang malam hari dilaksanakan ya. Kemudian setelah beberapa kali diperiksa, apakah masih ada tekanan-tekanan itu? Tidak ada. Jadi setelah saya datang ke Polda untuk pertama kali, semenjak itu sampai seterusnya emang prosesnya lama dan bikin saya lelah sekali ya, tapi saya tidak merasakan diintimidasi atau diperlakukan tidak baik. Cuman pertamanya saja. Nah, Jessica, selain Jessica yang diperiksa juga Hani. Sedekat apa hubungan Jessica dengan Hani? Hubungan kita kira-kira sama dengan saya dengan Mirna, teman kuliah, kenalan di sana. Ya kita kalau ada waktu, kalau ketemuan ya kita ketemuan gitu. Nah, tapi kalau lagi sama-sama ya kita ngobrol bareng-bareng gitu kan. Bukan teman curhat yang sampai betul-betul mendetail. Mungkin zaman gitu. dulu ya, waktu 8 tahunan, 7 tahun yang lalu. Tapi sejak lulus tahun 2008, kita semua sama-sama lulusnya. Saya terus tinggal di sana, lalu mereka semua pulang ke Indonesia. Jadi sejak itu reuni. Iya, jadi sejak itu sudah jarang sekali ketemu gitu. Nah, kasus ini sudah hampir sebulan bergulir, tapi belum juga ada tersangka yang ditetapkan oleh polisi. Anda berharap pelakunya segera ditangkap atau mungkin ada harapan lain? Saya berharap tersangka terungkap ya secepatnya, karena saya mau melanjutkan hidup saya juga, karena saya tidak bisa lagi kalau harus ditekan seperti dan bukan saya saja loh, keluarga saya. Kalau saya sendiri mungkin saya masih ya udahlah,
jalanin gitu kan. Tapi kalau orang tua saya juga ke bawah-bawah, tidak mau pulang ke rumah aja kok takut, nggak enak gitu kan, nggak mau dimasukin di TV, di syuting, kapan pulang rumah, kapan meninggalkan rumah, kayaknya dipantau gitu. Saya tidak berbuat apa-apa yang salah, jadi tidak merasa adil kalau diperlakukan seperti itu. Ya. Sebagai teman Mirna, menurut Anda siapa yang mungkin menyakiti Mirna hingga akhirnya nyawa Mirna harus melayang? Saya tidak tahu karena saya kenal sama Mirna sudah lama dan kita bertemannya itu waktu di Australia saja, yang benar-benar bergaul kayak yang sering ketemu gitu ya. Sejak saya sejak mereka pulang ke Indonesia dan saya menetap di sana, kalau saya pulang ke Indonesia yang waktunya sangat jarang, saya tidak bertemu dan bergaul dengan teman-teman mereka di luar kita aja. Jadi saya tidak tahu teman-teman Mirna itu pasti kan banyak di sini, karena dia kan ya emang orang sini kan. Kalau ditanya pertanyaan itu saya tidak bisa menjawab. Iya, saya tidak tahu dan saya tidak berpikir kalau ada seseorang di sana yang mau menyakiti Mirna, karena Mirna itu orangnya baik sekali. Kalau dengan suami Mirna apa kenal? Iya kenal, tapi kita tidak ada hubungan teman atau... Kenal sejak di Australia atau bagaimana? Iya, jadi kalau ketemu sama suaminya itu kalau kita lagi ngumpul-ngumpul saja dan suaminya diajak sama Mirna. Cuma sejauh itu saja, tidak ada komunikasi di luar antara Mirna. Iya. Kalau sedang berkumpul dengan Mirna, dengan suaminya Mirna, apakah Hani juga ada di situ biasanya? Oh ya, kadang-kadang ada. Kalau lagi di Sydney ya kadang-kadang dia ikut juga sama teman-teman yang lain-lain. Tapi karena saya udah lama nggak pulang, yang kemarinnya beberapa tahun yang lalu waktu saya pulang sebelum 4 tahun yang ini, saya rasanya tidak, si Arif suaminya tidak diajak. Jadi ya hanya saya, Hani, Mirna dan teman-teman cewek-cewek yang beberapa lagi ya. Itu saja. Cuman yang kemarinnya ini suaminya yang menyetir mobil dan menjemput saya bersama Mirna untuk makan malam waktu bulan Desember. Setelah Jessica pulang itu ya, Iya, 2 hari betul, 2 setelah hari Jessica sudah, pulang. iya. Nah, Jessica sempat diperiksa oleh polisi cukup lama, beberapa kali, dan mungkin juga banyak yang ditanyakan sehingga cukup melelahkan. Tapi ketika keluar nampaknya masih bisa senyum-senyum gitu. Iya, saya emang orangnya tenang. Oke. Saya berusaha tenang. Saya kalau mengekspresikan, membiarkan emosi saya keluar, apalagi di depan kamera, saya nggak mau aja gitu. Kalau dia sampai nangis atau bagaimana, saya cuma ya tenang aja lah, dihadapin gitu kan. Karena saya juga mereka kan dalamnya nggak tahu saya merasakan apa, gimana kalau saya lagi di kamar atau lagi di rumah sendirian kan mereka nggak tahu. Cuman saya nggak mau terlihat terlalu ekstrim aja kalau lagi di depan kamera. Masalahnya tuh ada kamera. Tapi akhirnya ada yang menilai reaksi Anda itu tidak wajar begitu, bagaimana? Ya mereka boleh menilai, tapi kalau saya tidak melakukan, kalau menurut hukum kan tidak berlaku kalau misalnya saya terlihat tenang. Betul. Kalau hukum juga dicurigakan, jadi serba salah ya. Baik, terima kasih Jessica sudah hadir di studio kami, dan itu tadi saudara perbincangan saya dengan Jessica Kumala Wongso yang menjadi salah satu saksi dalam kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin yang hingga saat ini masih menyisakan teka-teki.